Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu hebat. Perkenalkan, nama saya Nopita Kamri, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Maluku Tengah. Saya didampingi oleh Bapak Fasilitator Pak Perdi Anabokai SPD dengan pengajar praktik Ibu Rima Widayati SPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan tugas 1.4.A.9 Aksi Nyata Modul 1.4 yang merupakan pembelajaran dari penerapan konsep modul budaya positif. Aksi nyata ini adalah bukti dari kerangka yang telah saya susun sebelumnya pada tugas koneksi antar materi. Untuk itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan terkait budaya positif pada modul 1.4 di SMP Negeri 58 Maluku Tengah. Nah, nanti disebut dengan budaya positif. Nanti setelah materi ini selesai, sekiranya nanti ada hal-hal yang positif yang akan dibudayakan di sekolah kami. Nah, ini adalah materi kalau seandainya Bapak Ibu nanti mengikuti pendidikan guru penggerak, nanti ada pada modul 1.4 terkait dengan materi ini. Nah, ini kami sampaikan dulu, saya sampaikan dulu karena semoga nanti ke depannya kamu semua akan berada dalam satu jalan. Yang pertama, biasanya kamu guru-guru saya memberikan hukuman kak. Biasanya, hampir semua. Nah, awalnya juga saya dan Bapak Andi juga pertama hampir sebagian, apalagi kamu di Indonesia bagian timur, khususnya di bagian Maluku masih terapkan sistem hukum. Jadi misalnya kalau buat PR atau bikin kesalahan akan diberi hukuman. Nah, jadi hukuman itu tidak terencana. Misalnya nih, Bapak Ibu pas masuk hari itu, terus ada siswa yang terbikin PR langsung dikeluarkan. Nah, itu disebut dengan hukuman. Jadi tidak direncanakan hukumannya terjadi pada saat yang hal yang sama. Nah, kalau konsekuensi ini disebut dengan kesepakatan, itu artinya contoh seperti tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah itu termasuk dengan konsekuensi, karena nanti dong berdasarkan kesepakatan bersama
Dan konsekuensinya itu artinya ada aturan yang mengikat, terus konsekuensi itu hal yang akan akibat dari jika mereka melanggar atau mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Nah, yang ketiga itu restitusi. Nah, sebenarnya kita sebagai seorang guru harus menerapkan yang namanya restitusi ini. Nah, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini harusnya Bapak dan Ibu guru sebelum masuk ke kelas pada saat awal pelajaran harus menggunakan keyakinan kelas pada masing-masing pelajaran. Nah, kebetulan untuk kami sudah saya buat terkait dengan keyakinan kelas pada materi pelajaran matematika. Jadi nanti Bapak Ibu setidaknya sebelum belajar harus ada keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus kalimat-kalimatnya untuk keyakinan kelas itu harus sesuai dengan kalimat yang bernuansa positif. Untuk penghukum sebaliknya Bapak Ibu contoh penghukum itu banyak yang terpenting seperti sehari-hari. Kalau seandainya anak-anak melakukan kesalahan, pasti kita langsung akan menghukum mereka. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol kedua, pembuat merasa bersalah. Contoh pembuat merasa bersalah, misalnya nih ada masalah, terus bapak ibu ditanya anak-anak, misalnya nih ya nih, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau bapak ibu berbuat begini? Nah, misalnya nanti kalau bapak merasa bersalah, bapak ibu sayang terhadap muridnya, tapi ada kata-kata yang membuat murid akan merasa bersalah. Nanti di situ akan terjadi trauma yang sangat mendalam bagi Bapak Ibu. Kalau posisi kontrol kita sebagai seorang guru, misalnya ketiganya teman, tapi diharapkan nanti Bapak Ibu tidak boleh memakai posisi kontrol ini karena nanti biar walaupun Bapak Ibu akan dekat dengan murid-murid, nanti akan ada timbul rasa tidak menghargai antara seorang guru dan seorang murid. Jadi posisi kontrol teman ini misalnya contoh, ayolah bantu ibu jadi bapak, ayolah bantu jadi ibu ya, atau ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Terus ya sudah kan ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, misalnya kalau ada masalah terus kamu tinggal bantu-bantu dong, nanti dong tidak akan merasa tanggung jawab atau tidak akan merasa bersalah tentang masalah yang akan yang telah mereka perbuat. Jadi bagusnya Bapak Ibu nanti akan lebih bagus, Bapak Ibu akan mengingat kembali. Pemantau sini, pemantau itu berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi misalnya nih, soal tata tertib kelas, jadi Bapak Ibu tinggal pantau saja siapa yang buat kesalahan, dia akan diberi hukuman. Nah, sebaiknya hal pemantau ini juga membuat guru akan bertindak sewenang-wenang seolah-olah guru yang paling berkuasa dan murid itu harus mengikuti aturan yang telah diberikan oleh guru. Posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, sebagai seorang guru, kalau posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi dong, misalnya murid buat kesalahan, sebaiknya Bapak Ibu mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Artinya nanti Bapak Ibu akan menggunakan segitiga restitusi yang tadi kita bahas. Bukan berarti harus ada hukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu lebih dekat dengan murid, tapi berdasarkan beberapa pernyataan-pernyataan dari segitiga restitusi. Kalau tergolong aku nanti bilang tenang saja. Dulu Bapak Ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Dulu waktu beta masih waktu sekolah ya, beta pernah melakukan hal yang sama dengan kamu. Nanti pada saatnya kamu akan jujur. Ya sebenarnya beta pengen, tapi beta pemalas. Atau sebenarnya beta buat, tapi beta di rumah ada waktu. Nanti kamu akan jujur. Nah, kalau dok sudah begitu, kamu akan ingatkan kembali. Bukankah kamu seperti buat keyakinan kelas? Iya, terus kamu tahu kalau kayak tahu apa keyakinan kelasnya? Oh, kamu pernah kumpul tugas, kamu kumpul tugas kalau bersalah pasti kamu akan
beta akan banyak minta ke Bu atau beta berjanji akan tidak mengulanginya Bu. Nah kalau kamu suka melakukan kesalahan itu, apa sekarang yang akan kamu perbuat? Nanti kasihkan dong yang jawab bahwa dong yang kasih solusi dari dong masalah. Itu namanya posisi manajer. Nanti kalau dong sebut oke, kamu betul-betul beres berjanji, jadi pertama harus terulang lagi. Kalau seandainya dong yang mengakui dong kesalahan, terus dong tawarkan dong solusi, nanti tanya bagaimana nanti kalau seandainya kamu terbuat kesalahan kamu mengulangi kesalahan yang sama? Tidak Ibu. Kalau berarti kalau seandainya tidak terlambat, misalnya nih kalau kasus terlambat, kita bilang saja di mama bikin alarm kah, apa kalian terserah dong yang kasih solusi. Nanti kak, nah itu namanya menstabilkan identitas. Terus jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Terus jika kamu perbaiki, hal apa yang akan kamu tunjukkan? Atau paling membuat apa rencana untuk memperbaiki hal itu? Nanti dong akan timbul 3 sifat. Yang pertama mandiri, yang kedua dong akan bertanggung jawab dengan berbagai kesalahan, dan yang ketiga dong lebih akan merasa bahwa guru itu memperhatikan dong. Jadi setidaknya hubungan antara guru dan murid akan lebih terbina dengan baik. Terkait dengan budaya positif, jadi marilah saya mengajak kita semua untuk di sekolah kami, kita harus terapkan sekali yang namanya restitusi. Tidak boleh lagi ada hukuman dan konsekuensi, biar nanti mereka akan sadar dengan sendirinya kalau pakai metode posisi sebagai manajer. Jadi jangan ada lagi posisi penghukum, posisi pengontrol, posisi pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, tapi kita harus pakai posisi sebagai manajer. Karena nanti guru-guru akan sadar dengan sendirinya apa yang mereka perbuat kesalahannya. Tapi nanti Bapak Ibu apabila ada bilang tadi, kalau sadar mungkin lah itu kan anak-anak ingat keyakinan kelas yang sebuah. Jadi keyakinan kelas itu sebelum disahkan seharusnya berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi apabila dong oke Bu setuju, nah harus ada tanda tangan guru yang bersangkutan, tanda tangan perwakilan kelas, tanda tangan bapak kepala sekolah, bila perlu tanda tangan dari ketua komite atau perwakilan orang tua. Jadi ketika atau pula atau kesalahan itu dong pengen perbaiki, bapak ibu sudah tahu, bapak ibu yang di rumah sudah tahu bahwa di rumah itu dong ada banyak keyakinan kelas yang harus disepakati bersama. Begitu kan bapak ibu? Oke, semoga bapak ibu bisa tergerak dan bisa menggerakkan orang lain mulai dari sekarang. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.